Oke, balik lagi sama gue Michael PG, game 135 19 121. Di video kali ini gue akan membahas tentang tugas besar 3 strategi algoritma. Ya, yang ketiga, benar sekali. Selain pertama itu yang permainan cacing-cacingan, yang kedua adalah yang graph, yang ketiga adalah kita disuruh bikin chatbot. Yay. Bener kan itu tugas besar skema semua kan, I guess. Anyway, di tugas besar kali ini kita disuruh bikin chatbot yang berperan sebagai asisten Googleis kita. Jadi di chatbot ini kita bisa menambahkan kas baru. Kas itu bisa berupa ujian, tugas, apapun. Jadi chatbot ini berguna untuk mengingatkan kita sebagai mahasiswa yang sangat banyak tugasnya tentang tugas-tugas kita. Jadi kita bisa menambahkan kas baru, bisa melihat daftar kas yang harus dikerjakan, bisa mengambilkan guideline resiko kas tertentu, memperbaharui kas tertentu, menghargai bahwa suatu kas sudah selesai dikerjakan, dan mengambilkan opsi help. Oh, belum beres. Didefinisikan kata-kata penting, umumnya mengambilkan pesan error jika asisten Kiga dapat mengenali masukan user. Dan bonus yang Kiga saya kerjakan tentu saja. Anyway, jadi ya itu tugas kita sekarang. Jadi kita disuruh bikin chatbot yang bentuknya kayak chatline begini, dimana robotnya itu akan mencatat guideline kita dan ya pokoknya merespon terhadap komen-komen valid yang kita berikan. Langsung aja, ini aplikasinya udah gua deploy, tapi biar bagus kita pakai tampilan HP aja karena somehow ini lebih bagus. Somehow biar lebih bagus. Oke, login dulu. Nah, jadi untuk aplikasi ini karena waktu terbatas dan kita bisanya pakai React, jadi aplikasi ini dibuat di atas React, dan untuk backendnya kita pakai Express, dan untuk database kita pakai MongoDB. Oke, guys, dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini setelah login. Agak robot yang sangat lucu. Dan kita bisa ngambilin, kita bisa request pesan kita di sini. Misalnya kita mau mengambilkan semua guideline kita. Tolong perlihatkan semua guideline saya. Kirim, maka boom, itu semua guideline gua yang banyak. Fuck. Terus gue bisa menambahkan guideline baru. Hai bot, tolong ingatkan kalau agak kubus if gua 11. Iya nggak? Itu kodenya bukan? Iya. Bikin chatbot pada guideline-nya hari ini. Tepat sekali. Sang kas berhasil dibuat dengan ID gua. Terus gua harusnya bisa nge-get guideline hari ini. Hai bot, apa saja guideline hari ini? Ya, itulah guideline hari ini. Jadi ya segitu aja tampilan dari robotnya, dan kalau kita bingung bisa ngapain aja bisa klik help di sini, dan dia akan mengambilkan semua fitur yang ada. Atau hai bot, apa saja yang bisa kamu lakukan? Harusnya valid. Ya, sama aja. Nah, kalau kita masukin komen yang invalid, misalnya like that, yang kita sayang, robot akan menjadi segi. Well, garing, I know. Anyway, gang ini kalau kita mau lihat history check kita sama robot ya kita bisa lihat di sini, boom. Oke, hancur risiko jiwanya, whatever. Ya, pokoknya begitu. Oke, jadi itu adalah aplikasi Jagi yang udah kami buat, yang udah kami deploy. Harusnya setelah video ini keluar gue akan benerin jiwanya kalau gue niat, but whatever. Guideline-nya sudah dipakai, maka jadi lanjut ke teman gue yang akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ini bisa berjalan. Oke, jadi sekarang saya Sirvaldo 1351985 akan menjelaskan mengenai bagaimana si bot anak bisa memberikan keluaran yang sesuai dengan input yang diterima dari user sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai deadline reminder. Jadi di sini pertama ada 3 buah file. Pertama ada out service, chat service, dan juga task service. Nah, si out service ini fungsinya untuk otorisasi user. Sedangkan di chat service tentunya digunakan untuk fungsionalitas chat. Dan terakhir, di sini task service merupakan inti dari sistem bot amat, sehingga di sini dia akan melakukan pemrosesan input yang diberikan oleh user kepada si bot amat ini. Oke, lanjut. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang struktur dari si task service ini. Jadi di sini kita bakalan import banyak sekali fungsi atau library yang bakalan digunakan oleh si task service ini. Jadi misalnya di sini kita bakalan melakukan import algoritma to modify dari si helper ini. Atau misalnya di sini kita bakalan import 2 fungsi, yaitu misalnya post from user dan juga post from bot dari si chat service. Nah, selain itu juga kita bakalan import banyak sekali atau bahkan seluruhnya fungsi dari si utils ini. Jadi mana fungsi ini
atau si folder utils ini bisa dikatakan sebagai sebuah folder yang isinya adalah file-file JavaScript yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya bakalan digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jenis konten atau query yang dimasukkan oleh si user. Langsung aja kita lanjut ke si satu-satunya fungsi yang ada di dalam service, yaitu fungsi task, di mana di sini fungsi task ini dibuat dengan menggunakan arrow function, dan fungsi task ini dibuat menjadi fungsi yang async. Nah, di sini dia bakal menerima dua buah parameter, yaitu request dan juga response. Request ini dapatnya dari si user, dan response ini kita yang bakal ngeberiin si response. Nah, pertama-tama kita bakalan ngedapetin si konten, yaitu merupakan sebuah kalimat atau string yang merupakan input dari si user. Kita bakalan ngedapetinnya dari si body yang ada di dalam si request ini. Dengan cara yang sama kita juga bakalan ngedapetin si user ID biar kita bisa ngebedain siapa yang bakalan memberikan request tersebut. Jadi kita bisa memberikan task yang memang dimiliki oleh user tertentu saja, tidak dari semua user yang ada di dalam database. Selanjutnya kita bakalan nunggu si post from user supaya dia bisa ngepost si chat dari si user ke dalam si database, dan jika sudah selesai nanti kita bakal masuk ke blok try-catch yang ada di sini. Dimana di dalam blok try-catch ini kita juga bisa lihat bahwa banyak sekali terdapat blok-blok if yang ada di dalamnya. Nah, si blok if ini bakalan ngecek si konten yang merupakan input dari user tadi. Apakah si kalimat dari si user itu ternyata termasuk ke dalam salah satu kategori task yang bakalan diterima nantinya. Misalnya di sini kita bakalan ngecek apakah si konten itu merupakan sebuah kategori input di mana si user ternyata mau menambahkan sebuah task baru gitu. Jadi nantinya ketika tidak benar, nanti akan dipanggil si fungsi atas, di mana ternyata di sini kita bisa lihat bahwa si fungsi atas dan si fungsi isAttach itu merupakan fungsi yang memang dikelompokkan secara khusus di dalam sebuah file yang sama, dan serupa juga dengan fungsi-fungsi lain untuk kategori lainnya. Kita lanjutkan, jika ternyata pengguna tidak ingin menambahkan task tertentu melalui query-nya, maka query pengguna kita akan cek lagi apabila query tersebut mengandung kata deadline atau memiliki pola kata deadline, dan di sini kita akan melakukan pengecekan dengan cara menggunakan fungsi KMP tadi. Nah, jika ternyata benar, nantinya kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mendapatkan kategori pengguna secara lebih spesifik. Jadi di sini misalnya kita bisa tahu bahwa kita akan melakukan pengecekan instance between, yaitu untuk mengecek apabila pengguna ingin mendapatkan deadline dari suatu task yang deadline-nya ini ternyata berada di antara dua tanggal tertentu, misalnya tanggal sekian dan tanggal sekian. Kemudian di sini special task ahead, pengguna itu akan dicek apabila pengguna ini menginginkan sebuah task dengan jenis tertentu, misalnya tugas atau tucil untuk kurun waktu n minggu ke depan atau n hari ke depan. Sama atau mirip dengan special task ahead ini, task ahead itu juga mengembalikan task dengan deadline n kurun waktu ke depan. Tetapi di sini bisa kita lihat dan kita perhatikan bahwa penyusunan if ini merupakan dari yang paling spesifik terlebih dahulu ke yang lebih general, sehingga bisa kita lihat bahwa di sini task ahead tidak menampilkan jenis tertentu, tetapi menampilkan semua task tanpa peduli apa jenisnya. Nah, is current task ini digunakan untuk mengecek apabila pengguna itu ingin bodo amat itu untuk menampilkan deadline dari task yang ada di hari ini. Sedangkan is deadline task ini berarti pengguna ingin bodo amat itu untuk menampilkan deadline dari sebuah task tertentu. Nah, terakhir tentunya yang paling general adalah pada saat pengguna itu ingin menampilkan semua deadline yang dimiliki oleh semua task yang dimilikinya. Nah, di sini kita akan mengecek apabila si pengguna itu ternyata ingin menyelesaikan task tertentu, dan di sini bisa kita lihat pada task finish.js. Dia akan melakukan pengecekan apabila si pengguna itu ternyata memiliki salah satu dari kata yang menandakan bahwa kata ini berarti pengguna ingin menyelesaikan task tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa kita harus juga mendapatkan ID dari pengguna, sehingga pengguna itu memiliki query yang valid. Dan nantinya kalau misalnya semua fitnya lengkap dan tentunya akan mengembalikan nilai benar, maka nantinya fungsi pasangannya yaitu finish task akan dijalankan, dan query dan database dari task yang dimiliki oleh pengguna tersebut dengan ID yang didapatkan dari sini nantinya akan diselesaikan dan akan diupdate modifikasinya pada database tersebut. Sama halnya dengan isApdate task untuk memperbarui deadline suatu task yang dimiliki oleh pengguna dengan ID tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita juga memiliki blok else untuk melakukan throwing new error bad request. Di mana tentunya kalau misalnya kita lihat di sini berarti dari sekian banyak blok ini paling tidak dia memiliki kosakata yang benar atau kata kunci yang benar, tetapi dia tidak memiliki semua fit yang dibutuhkan oleh bodo amat untuk memproses lebih lanjut. Misalnya ada nama kode mata kuliah yang kurang atau format tanggal yang salah begitu. Atau di sini berarti si pengguna memasukkan memang pesan yang tidak sesuai dengan daftar perintah atau daftar kata kunci yang dimiliki oleh bodo amat. Jika tidak, maka tentunya nanti kita akan melakukan posting chat dari si bot ini ke dalam database,
Nah, tentunya kita juga akan melakukan pengiriman respons yang menandakan status 200. Berarti kita berhasil memberikan respons dengan benar. Nah, statusnya sukses, dan di sini kita akan melakukan parsing data ke front end, yaitu datanya itu merupakan data task yang tadinya kita dapat dari blok ini. Jika tidak, maka tentunya kita akan melakukan catching error tersebut, dan kita akan melakukan posting chat. Tetapi di sini kita dapat perhatikan bahwa di sini kita akan mempassing nilai false ke dalam postingan chat dari bot tersebut. Dan terakhir, kita juga akan mengirimkan respon dengan status yang 400, berarti kita gagal memberikan respons yang benar, dan di sini kita akan memberikan keluaran data berupa error message ke frontend. Halo, perkenalkan, nama saya Karen Renaldi, NIM 1351980. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya untuk tugas besar strategi algoritma ketiga. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma KMP dan Beermore. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang algoritma KMP. Jadi algoritma KMP ini yang saya buat ini memerlukan satu fungsi untuk menciptakan sebuah tabel pembantu atau helper tabel, di mana tabel ini merupakan tabel yang berisi panjang dari substring terpanjang, di mana substring tersebut merupakan prefix dan suffix yang sama dari string, di mana string tersebut adalah string dari string 0 sampai string ke i untuk mengisi tabel ke i. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu algoritmanya. Yang pertama saya akan membuat sebuah array berukuran n, lalu saya membuat sebuah dua pointer, ada pointer j dan pointer i. Nanti di sini tuh saya akan melakukan looping dari i sama dengan 1 sampai ke n, di mana n adalah panjang dari patternnya. Yang pertama itu sekarang saya mengecek dulu apakah pattern dari indeks ke i sama dengan pattern dari indeks ke j. Kalau misalkan sama, maka helper ke i itu diisi dengan nilai j plus 1. Nilai j plus 1. Nah, kalau tidak, sekarang saya mencari dulu mengecek dulu j-nya. Apakah j-1-nya itu lebih besar sama dengan 0? Kalau iya, maka nilai j-nya itu diganti menjadi nilai dari tabel helper yang sebelumnya, yaitu j-1. Nah, setelah itu perlu lihat di sini kita tidak melakukan increment karena kita masih ingin membandingkan dengan i yang sekarang ini. Jadi saya masukkan continue di sini supaya langsung balik lagi ke atas. Nah, kalau tidak, maka helper ke i-nya ini diisi dengan 0, di mana tidak ada substring atau panjang substringnya itu 0, tidak ada. Nah, setelah itu beres, saya akan mereturn fungsi helpernya. Nah, itu sekarang kita akan melihat fungsi utamanya, yaitu fungsi KMP-nya sendiri. Fungsi KMP-nya yang saya buat ini menerima 3 buah argumen. Yang argumen pertama yaitu stringnya, yang kedua itu adalah pattern atau string yang ingin dicarinya. Yang ketiga ini sebenarnya is case sensitive ini untuk mengecek apakah yang kita mau cek itu case sensitive atau tidak. Ya, di sini untuk membuat, kalau misalnya tidak case sensitive, saya buat string dan patternnya itu menjadi lowercase semua. Dan di sini ada helper. Helper ini sebuah variabel untuk menampung ya tadi tabel helpernya, ada panjang dari stringnya, dan result. Result ini dia itu bakal menampung indeks-indeks di mana pattern itu ditemukan pada sebuah string. Contohnya seperti ini. Kita punya KMP Bambang, stringnya di mana patternnya BA, maka karena kita punya dua ya pattern yang ada di string ini, maka bisa kita lihat sendiri dia itu akan mengembalikan array dengan indeks di awalnya itu 0 dan 3. Jadi indeks ketemunya di sini, indeks di sini 0 dan indeks di sini itu 3. Nah, jadi algoritmanya sebagai berikut. Seperti biasa kita ada dua pointer gitu, ada i-nya 0 dan j-nya 0. Nah, sekarang itu dimana j ini untuk yang pattern, pointer untuk pattern, dan i-nya ini pointer untuk string. Nah, kita bakal melakukan looping dari i sampai i sama dengan 0 sampai panjang dari string tersebut. Kita pertama kali mengecek dulu apakah stringnya itu sama dengan pattern. Kalau iya, berarti kita majuin j-nya untuk mengecek dengan pattern ke j yang selanjutnya. Kalau misalnya tidak, kita ngecek apakah j-nya tidak sama dengan 0. Kalau misalnya j-nya tidak sama dengan 0, maka si j-nya itu
kita tidak perlu balikan ke awal, tapi kita cari ke helper J-1. Lalu perlu dilihat di sini, ini tidak di-increment karena kita ingin membandingkan string I dengan pattern J, di mana J-nya itu adalah J dari nilai helper J-1. Lalu akan continue di sini untuk mengulangi lagi ke atas, looping ke atas. Dan jika J sama dengan pattern.length di mana ini artinya adalah pattern dengan string itu sama stringnya, yang merupakan bahwa ini benar, maka ini kan merupakan hasil. Jadi kita push indeksnya gitu. Nah, lalu J-nya itu tidak dikembalikan ke awal, tapi dibalikan ke helper J-1, nilai dari helper tersebut, supaya tidak melakukan pengulangan lagi, kembali lagi ke awal. Ya, di sini ada increment, dan setelah beres maka akan di return. Oke, perlu dilihat di sini fungsi KMP dan general helper ini digunakan dalam tugas besar ini sangat banyak. Yang pertama itu terutama di pengambilan tas. Jadi di sini bisa dilihat bahwa salah satunya adalah salah satunya adalah di tas finish ini. Nah, pada fungsi ini untuk mengidentifikasi apakah query masukan dari user itu adalah merupakan menanyakan tugas yang sudah selesai atau belum, itu kita menggunakan algoritma KMP ini untuk mengecek apakah pada string masukan user ini ada kata selesai atau ada kata sudah atau ada kata finish. Dan di sini sangat berguna menggunakan algoritma KMP ini untuk mengurangi kompleksitas jika menggunakan brute force. Oke, sekian penjelasan saya tentang algoritma KMP. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang algoritma Boyer-Moore. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma Boyer-Moore. Jadi yang algoritma Boyer-Moore ini pertama kali persis seperti KMP. Jadi saya akan membuat helper tabelnya, di mana helper tabelnya ini berfungsi untuk supaya nanti kalau dia mismatch itu dia nge-skip berapa atau ngeloncat berapa. Jadi ada ketentuannya, jika untuk karakter terakhir itu kita cek dia udah ada di helper table atau belum. Kalau misalnya dia belum ada di helper table, maka diisi dengan panjang dari patternnya. Kalau enggak, maka kita tidak ngapa-ngapain, jadi cuma continue aja. Dan kita loop dari I sampai pattern.length. Nah, kita bakal lihat di sini ada fungsi utamanya Boyer-Moore-nya menerima 3 argumen sama seperti KMP tadi. Dan di sini kita langsung masuk saja ke loop yang di sini. Jadi kita itu menggunakan ada 2 loop di sini. Yang pertama J-nya itu pattern.length-1. Ini keunikan dari algoritma Boyer-Moore ini, kita bakal mengecek dari indeks yang paling belakang, karakter paling belakang. Kita bakal mundur terus. Jika sama, jika sudah indeks J-nya -1, maka kita masukkan ke buah ini container array untuk menyimpan hasilnya. Nah, kalau tidak, maka kita lihat berapa loncatnya kita. Jadi kalau kita lihat indeks terakhir pada string ke I, jadi kita akan melihat di string ke I plus pattern.length-1 ini udah ada di match table atau belum. Kalau dia belum ada di match table, maka dia itu I-nya itu bakal ditambah sejumlah pattern.length. Jadi kalau misalnya tidak ada, maka dia itu bakal nge-skip sebanyak panjang dari patternnya. Tapi kalau misalnya udah ada, maka dia nge-skip sepanjang match table-nya. Nah, jadi nanti dia bakal nge-return rest. Jadi seperti itu saja algoritma Boyer-Moore. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Jadi jika kita punya kalimat seperti ini dan kita punya pattern seperti ini, nanti return-nya bakal seperti ini. Indeks pertama dimunculkannya pattern ini. Algoritma Boyer-Moore ini dipakai pada tugas besar ini, terutama pada untuk fungsi utilitas. Contohnya kita mengecek nih ada hari enggak atau ada kata minggu enggak. Fungsinya sama seperti KMP, yaitu tab string matching. Oke, sekian penjelasan KMP dan Boyer-Moore dari saya. Terima kasih.